Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah video cash stuffing untuk budget di bulan Oktober. Nah, untuk di video sebelumnya aku udah isi budget planner di bulan Oktober. Teman-teman bisa cek videonya di atas ya. Nanti aku cantumin linknya. Nah, ini uangnya udah aku tukerin beberapa ke receh. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, namaku Robiatul Adawiyah, seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Aku suka bikin video tentang budgeting, vlog sehari-hari, dan lain-lain. Dan untuk yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih, selamat datang kembali. Seperti biasa, kalau misalkan ada uang koin, biasanya aku nggak hitung, tapi langsung aku masukin ke toples uang koin ini. Oke, langsung aja kita masukin uangnya. Untuk yang pertama, ini aku mau masukin untuk pengeluaran sehari-hari, pengeluaran bulanan, pengeluaran tidak tetap. Untuk groceries, aku mau isi 500.000. Ini sudah termasuk belanja bulanan, belanja sayur mingguan, dan beli beras. Apakah 500.000 ini akan cukup? Insya Allah kita lihat aja nanti. Pasti dicukup-cukupin. Selanjutnya, untuk eating out atau makan di luar, aku cuman budgetin 40.000 aja. Jadi aku nggak mau banyak beli makan di luar. Sebisa mungkin aku harus masak setiap hari. Lalu untuk utilities, aku budgetin 150.000. Utilities ini sudah termasuk air, sampah, gas, galon, listrik, dan pulsa handphone. Karena aku masih tinggal sama orang tua, jadi untuk listrik dan air itu setengah-setengah bayarnya. Terus untuk snacking atau uang saku, ini yang 200.000 aku pisahin di dompet pintar ini untuk uang saku suami aku. Jadi nantinya akan aku recehin, terus aku masukin per harinya. Dan yang 100.000 ini bagian aku untuk jajan atau ngemil. Lanjut, untuk paket lebaran 62.000. Untuk transport aku mau isi 120.000. Jadi untuk yang 100.000-nya itu untuk bensin dan 20.000-nya itu untuk public transport. Karena di bulan ini aku masih harus ke RSHS, jadi aku lebih milih naik angkot aja biar lebih murah. Untuk parking 110.000. Untuk yang 100.000-nya itu abodemen di tempat kerja suami aku. Dan 10.000-nya itu untuk biaya parkir kalau misalkan ke ATM, ke minimarket, atau ke tempat-tempat umum. Untuk baby necessities, aku anggarin 35.000. Aku rencananya cuman mau beli pampers aja. Dan itu tuh yang isi 20 bisa awet sampai 3 bulan. Karena kan sehari-hari aku pakai Clody. Untuk household 15.000. Jadi untuk keperluan mencuci, kebersihan, dan rumah tangga itu udah masih ada dan nggak ada yang harus aku beli, makanya aku cuma anggarin 15.000. Untuk biaya tidak terduga 20.000. Untuk giving atau sedekah, di awal kan aku udah bagi 2. Jadi untuk di binder ini aku masukin 37.500. Oh iya, karena tadi uang 500-nya udah aku masukin ke toples, jadi aku lebihin aja.
totalnya 88.000 karena itu ada uang 1000-an. Oke, untuk expense sudah selesai. Selanjutnya kita akan isi untuk sinking funds. Nah, di video sebelumnya kan aku belum kasih tahu tuh ya, aku punya sinking funds apa aja. Karena di catatan ini banyak banget. Jadi ini isinya itu sinking funds untuk kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Untuk di binder ini ada sinking funds pajak. Ini aku mau isi 37.000. Jadi pajak ini adalah pajak motor kendaraan. Aku udah cek di aplikasi Sambara dan udah aku hitung. Jadi untuk per bulannya sampai nanti bulan Februari aku cuma tinggal ngumpulin 37.000 per bulannya. Dan untuk sebelumnya udah ada 50.000, jadi totalnya untuk pajak itu sudah ada 87.000. Selanjutnya untuk biaya tahunan atau aku di sini sih lebih ke STNK dan SIM, itu aku masukin 110.000. Jadi untuk SIM itu di bulan November aku mau perpanjang SIM, makanya aku masukinnya 100.000. Dan untuk STNK aku masukinnya 10.000. Jadi totalnya sudah terkumpul 230.000 rupiah. Kategori selanjutnya itu adalah subscription. Untuk langganan di sini aku berlangganan Disney Plus Hotstar. Jadi aku itu nggak langganan Netflix karena sebelumnya pernah sih aku langganan cuman nggak aku terusin. Aku lebih milih Disney Plus Hotstar aja karena lebih murah. Untuk Idul Fitri aku masukin 10.000 aja karena kan ada THR, jadi untuk nambah aja sih. Lalu untuk anniversary udah ada terkumpul 50.000, aku tambahin 20.000, jadi totalnya sekarang ada 70.000. Lalu untuk birthday aku mau isi 10.000. Jadi untuk birthday ini adalah untuk nanti perayaan ulang tahun anak aku ketika umur 3 tahunan. Untuk holiday aku isi 20.000. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit dulu, lama-lama juga jadi bukit. Lalu untuk medical aku isi 30.000 rupiah. Nah, sebelumnya kan aku udah sering isi medical ini, cuman kan karena memang ada satu dan lain hal, jadi uang medical ini selalu terpakai. Aku juga nggak tahu sih di bulan ini akan terpakai atau tidak. Untuk gift aku isi 10.000 rupiah. Untuk giving ini adalah sisa dari kategori giving yang pertama tadi udah dimasukin 37.500, berarti tinggal sisa 50.000. Aku masukin di sinking fund karena nanti ini akan aku kumpulin untuk donasi gitu. Untuk kategori Ramadan aku isi 10.000. Jadi kategori ini adalah kategori yang uangnya nanti aku pakai untuk beli kayak takjil atau misalkan bikin takjil gitu. Lalu untuk family time aku cuma isi 5.000 karena untuk saat ini kan lagi PPKM, kita banyak di rumah aja, jadi kita nggak perlu untuk keluar dan ngeluarin banyak uang. Untuk kategori selanjutnya ada clothes, ini udah terisi 10.000 dan aku mau isi lagi 10.000. Jadi total untuk kategori clothes sudah ada 20.000.
Selanjutnya untuk kategori fun sudah ada 5.000 dan mau aku isi 5.000 lagi. Jadi untuk kategori fun sudah terkumpul 10.000. Untuk kategori ini juga aku isinya sedikit aja karena ini biasanya dipakai untuk kayak nonton ke bioskop gitu. Cuman kan nggak tahu kapan ya, jadi makanya aku isi sedikit aja. Lalu untuk kategori beauty udah ada 10.000, mau aku isi 5.000 aja, jadi totalnya ada 15.000 karena aku belum ada yang mau dibeli sih untuk skincare ataupun make up. Untuk kategori kids uangnya ada 8.000 dan mau aku tambahin 10.000 rupiah. Jadi untuk kategori ini adalah kategori yang uangnya nanti dipakai untuk keperluan anak aku, entah itu misalkan beli minyak telon, skincare-nya, hair care-nya, itu kan nggak habis tiap bulan, nggak sama kayak diapers gitu. Lanjut untuk kategori toys aku mau masukin 10.000. Untuk kategori haircuts ini udah terkumpul 5.000 dan mau aku isi 5.000 lagi, jadi totalnya ada 10.000. Untuk kategori massage aku mau isi 5.000. Jadi kadang aku itu kalau udah sakit banget badannya, udah capek banget, itu suka minta dipijit, tapi itu jarang banget. Makanya aku pisahin aja uangnya ke sinking funds. Lalu selanjutnya untuk kategori mask atau masker aku isi 5.000 karena untuk stok masker aku masih banyak. Lalu untuk kategori motorcycle maintenance sudah ada 50.000, aku tambahin 20.000, jadi totalnya ada 70.000 rupiah. Selanjutnya untuk house maintenance sudah ada 10.000, mau aku isi 20.000, jadi totalnya sekarang ada 30.000 rupiah. Untuk kategori miscellaneous nggak aku isi, aku skip dulu. Nah, lanjut ke kategori sinking fund yang lebih rinci. Ini aku untuk kategori speaker aku isi 5.000 aja. Jadi aku itu ingin beli speaker komputer gitu karena suami kan pakai komputer tapi dengerin lagu atau ya untuk dengerin musiknya pakai headset. Selanjutnya untuk chair aku isi 20.000. Ini juga maksudnya untuk kursi komputer gitu karena suami ingin kursi yang ada senderannya gitu. Lalu untuk stationery aku isi 5.000. Untuk glasses atau kacamata aku mau isi 10.000. Jadi aku lupa sih udah kapan ganti kacamata, makanya aku kumpulin dulu uangnya, aku pengen ganti kacamata lagi. Terus untuk kategori ini maksudnya adalah ban motor ya, jadi kan ban motor itu dalam sekian waktu harus diganti, makanya ini aku tabung dulu aja si uangnya. Aku untuk sekarang nabungnya 10.000 dulu. Selanjutnya untuk kategori pregnancy aku isi 50.000. Jadi itu kategori yang akan aku persiapkan untuk kehamilan aku yang kedua, entah kapan. Cuman aku sih inginnya ketika anak aku sudah lebih dari 3 tahun. Cuman kan gimana, Allah juga. Lalu untuk kategori akikah sebelumnya sudah ada 100.000, mau aku isi 100.000 lagi, jadi totalnya ada 200.000. Untuk kategori rumah ini aku mau isi 20.000.
Lalu untuk kategori bicycle, ini sepeda untuk anak aku, mau aku isi 10.000. Jadi rencananya aku mau beli sepeda itu untuk nanti kalau udah gede ya. Jadi aku nggak akan beli sepeda yang kayak roda 3 kayak gitu, karena menurut aku sebentar aja dipakainya. Dan tadi untuk kategori Newpon dan motor baru itu aku skip dulu. Selanjutnya untuk menabung, aku sebelumnya udah ada saldo 100.000, mau aku isi lagi 30.000. Jadi untuk kategori menabung sudah terkumpul 130.000. Selanjutnya untuk dana pendidikan, sebelumnya aku sudah ada 400.000 dan mau aku tambahkan 500.000. Jadi total dana pendidikan untuk anak aku sudah terkumpul sebesar 900.000 rupiah. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit, tapi untuk dana pendidikan ini adalah prioritas nomor 1. Lalu untuk invest, aku mau isi 40.000 aja. Nah, aku di sini nggak ada kategori retirement atau dana pensiun. Jadi untuk dana invest ini nantinya akan dipakai untuk dana pensiun juga. Dan kalau misalkan sudah terkumpul banyak, nanti aku akan investasikan dalam bentuk emas atau reksadana. Ini aku nggak ada uang 20.000, jadi mau aku tukerin aja uang yang tadi di posnya kursi komputer, aku tukerin jadi 2000-an. Oke, sudah selesai untuk mengisi kategori expense sama sinking fund. Untuk sisa uangnya mau aku isikan ke tantangan menabung, dana darurat, dan 100 amplop, tapi di video yang lain. Karena kalau di sini pasti kepanjangan. Ini juga udah terlalu panjang. Semoga teman-teman gak bosan ya. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Sampai ketemu di video cash stuffing part 2. Ditunggu ya teman-teman. Dadah.